kita buka kembali mushaf Al-Quran, masih pada akhir surat 23 surat Al-Mu'minun, mulai ayat 101. Surat ke-23 surat Al-Mu'minun, mulai ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita pahami dulu. Ini menjelaskan perjalanan hidup kita setelah kita hidup di dunia. Nanti terjadi namanya kiamat. Ada kiamat kubro ketika datang ajal masing-masing orang. Kemudian kiamat kubro, ya habis seluruhnya. Satu kemudian terjadi yaumil ba'ats. Setelah yaumil ba'ats semuanya dikumpulkan di masa, terus ada yaumil mizan atau yaumil hisab. Nah, yang iman amal baiknya lebih banyak, tempatnya di surga. Sebaliknya, yang lebih berat perbuatan jeleknya, tempatnya di neraka. Wa idza nufikha fisur, apabila sangkakala ditiup, fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalu, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ini tergantung iman dan amal soleh ketika hidup di dunia. Jadi tidak bisa lagi satu dengan yang lain. Itu misalnya mau tolong-menolong, mau tegur sapa di antara keluarga, sudah sibuk sendiri-sendiri, repot dengan urusan sendiri-sendiri. Yang bisa menyelamatkan hanya iman dan amal soleh. Dan kalau gagal di situ, tidak bisa lagi minta kembali ke dunia. Hidup mempersiapkan akhirat hanya sekali ini, sekali gagal selama-lamanya. Makanya harus betul-betul cermat, teliti, cerdas. Jangan sampai terpengaruh orang-orang yang tidak paham Quran. Nanti penyesalan sepanjang masa. Begitu salah mengambil tindakan keputusan ketika hidup di dunia. Faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan baiknya. Timbangan baik itu muncul karena ada iman. Tanpa ada iman yang benar, tidak ada nilai pahalanya. Faulaika humul muflihun. Nah, mereka itu orang-orang yang dapat keberuntungan. Jadi keberuntungan itu karena iman dan amal solehnya. Jadi tanpa dipersiapkan nggak bisa. Timbangan kebaikannya itu lebih berat. Maka harus disiapkan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, waman khafat mawazinu, dalam bahasa apa yang ringan timbangannya, timbangan baiknya ringan, lebih berat
timbangan keburukannya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, kekal di neraka jahanam. Ini ketika di dunia itu senangnya main-main, hidup cuma mengikuti kebanyakan orang. Kalau ada orang memahami Quran nggak senang, maka muncul istilah-istilah, kok dia dengan itu lalu memahami Quran barang ini yang ngopo dia kan apa-apa merasa memahami Quran. Kalau saya ini melu memahami Quran, jadi apa ini menurut nafsu, baik itu hanya menurut pendapat orang, penemu orang, bukan menurut Allah dan Rasul. Tapi masih ada juga yang kena pengaruh, sudah mulai istiqomah di Quran, terus dilok-lokin, kok dia tidak perlu memahami Quran barang dia ngopo, terus berhenti dia memahami Quran. Ya kasihan yang semacam ini. Ya jadi selama dunia ini ada, memang selalu ada begitu. Orang selalu mempengaruhi supaya tidak melakukan kebaikan. Makanya yang laku berbarang memang gak banyak, dibujuk lagi supaya berhenti tidak memahami Al-Quran, supaya kembali kepada agama nenek moyangnya. Di sini itu tahun 1800 sekian di sini itu pengajian tapi tidak memahami Quran. Mulai sekarang ini loh pakai memahami Quran segala. Jadi merasa beragama itu hanya mengikuti tradisi yang sudah. Pada tradisi yang sudah itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sudah berjalan ratusan tahun. Ya, sudah sekian generasi. Nah ketika ada yang memulai memahami Quran, itu dipengaruhi supaya berhenti, supaya tidak ada lagi yang memahami Quran. Itu nanti penyesalan yang luar biasa. Jadi menyiapkannya kepada sekali saja di dunia ini. Berbeda dengan misalnya nyalon bupati gagal 5 tahun yang akan datang bisa nyalon lagi, nyalon DPR gagal 5 tahun yang akan datang nyalon lagi. Untuk persiapan akhirat nggak bisa begitu. Begitu gagal sekali, gagal selama-lamanya. Makanya jangan mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang nggak ngerti tuntunan. Tawafaku wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Lu diajak begitu kok ya mau gitu. Ngerti lokoknya. Dulu itu sebelum ikut memahami Quran, dia itu mau melakukan ini. Setelah memahami Quran, tidak mau lagi diajak maksiat, tidak mau lagi diajak jalan-jalan itu yang musyrik. Nah, kemudian merasa temannya berkurang, akhirnya kok dibujuk lagi supaya kembali kepada agama nenek moyang. Itu sama halnya sudah menuju jalan ke surga, diajak balik lagi jalan ke neraka. Kok yo mau gitu? Kok yo mau? Padahal dijelaskan ini pasti benarnya firman Allah ini. Jadi jangan anggap firman Allah seperti sekedar cerita, seperti
ngomong kosong, nggak begitu. Ini pasti terjadi. Jadi orang-orang yang timbangan baiknya sedikit, merugikan diri sendiri, dimasukkan ke neraka jahanam, di neraka jahanam selama-lamanya, mukanya dibakar dengan api. Mereka di dalam neraka dalam keadaan cacat. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku, bukankah firman Allah telah dibacakan kepada kamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya. Nah, biasanya orang yang mendustakan itu nggak terima kalau sendiri, selalu ngajak-ajak temannya diajak juga, diajak mendustakan ayat-ayat Allah. Makanya kalau nggak betul-betul kuat pendiriannya, ya ikut mendustakan ayat-ayat Allah. Ciri ini gampang, apa? Berhenti memahami Quran. Semakin lama semakin menjauh. Itu berarti meninggalkan hidayah, meninggalkan jalan yang lurus, tapi menempuh jalan sebaliknya, jalan menuju ke neraka jahanam. Nah itu kan ke neraka jahanam temannya banyak itu. Iya banyak, kebanyakan memang tidak mau memahami Quran, memilih jalan yang seperti itu. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu jadi raja. Ini rakyat biasa, tapi mampu mengintimidasi begitu. Terus orang sama takut juga, daripada nggak diakoni penduduk sini, lebih baik nggak usah pahami Quran. Dan ketika di akhirat baru menyesal, mengatakan Rabbana ghalabak alaina si'watuna, ya Tuhan kami telah dikuasai kejahatan kami, wa kunna qauman dhalin, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Sesat kok bareng-bareng, sesat kok ajak-ajak. Kalau ada yang satu dua mulai memahami Quran, dipujuk kembali supaya kembali kepada kesesatan. Terus mohon lagi, Rabbana akhrijna minha, ya Tuhan kami keluarkanlah kami daripadanya supaya dikembalikan ke dunia. Minta dikeluarkan dari neraka supaya dikembalikan ke dunia. Kok enak banget, mana ada fa'in mudna fa'inna dhalimun. Maka jika kami kembalikan ke dunia, kami tidak akan menjadi orang yang zalim lagi. Nggak ada seperti itu. Kesempatan kedua itu hanya sekali ini. Sekali main-main, ya dipermainkan malaikat terus besok di neraka. Nggak ada lagi itu untuk rokat kembali ke dunia. Makanya ya, kalau sudah dapat hidayah itu nggak usah kena pengaruh. Bujukannya kelihatannya itu menyenangkan sekali. Nah, dibujuk dengan segala cara supaya kembali kepada agama yang lama, supaya tidak memahami Quran. Begitu kena pengaruh, nah ini penyesalan seperti ini. Allah satu fiha wa tukallimu. Kemudian Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalam neraka, janganlah kamu bicara dengan aku. Ditinggalkan oleh Allah gara-gara ketika di dunia tidak mau ikuti Quran. Cara beragamanya mengikuti semaunya sendiri, karena mengikuti cara beragama yang lama.
mengikuti cara beragama nenek moyangnya yang tidak merujuk kepada Al-Quran. Ketika sudah masuk neraka baru bingung, ingin kembali ke dunia, menyesal, nggak akan bisa. Maka Allah berfirman, tinggallah kamu di dalam neraka selamanya, janganlah kamu bicara dengan aku. Innahu kana fariqun min ibadi, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, yaqulu berdoa, Rabbana amanna faghfir lana warhamna anta khairur rahimin. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami, berilah kami rahmat dari Engkau, dan Engkaulah pemberi rahmat yang paling baik. Ini orang yang sadar, memohon ampun, bertobat. Maka wajatuhum sihriya kata ansauhum dikri wa kuntum minhum tashabun. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga disibukkan kamu mengejek mereka. Orang-orang yang bertobat, yang mau memahami Quran namanya diejek, dikucilkan, diintimidasi, dikeluarkan dari WA grup, terus khawatir, takut itu. Padahal cuma dikeluarkan dari WA grup, terus dijelek-jelekan, diejek. Ya memang begitu. Nah kalau misalnya mau berbuat seperti Korun, seperti Fir'aun juga bisa, cuma rakyat biasa bisanya cuma mengejek begitu, jelek-jelekan. Nah, terus kemudian ngancam, oh kalau masih tetap memahami Quran sudah tidak akan diakui lagi. Jadi segala macam cara itu supaya kembali kepada kemusyrikan, kembali kepada kekafiran. Nah, ini jadi kalau ada sebagian kecil orang yang bertobat, beriman, mengikuti jalan Allah, kemudian diejek, diejek terus menerus sampai saking sibuknya jelek-jelekin orang, ngejek orang yang beriman, sampai nggak sempat untuk memperbaiki diri, dan menjadikan kamu lupa mengingat Allah, dan adalah kamu selalu mentertawakan orang yang beriman. Nah, ini betul-betul terjadi. Itu terjadi di mana saja, kapan saja, termasuk di daerah kita masing-masing. Makanya kenapa muncul dulu semua sudah mau ngaji, kemudian terus pelan-pelan berhenti ngaji. Ternyata caranya seperti itu. Ini bukan kejadian baru, sudah sejak Quran dimajukan sudah begitu, akan berulang-ulang terus ya. Makanya hanya orang-orang yang tahan diejek, hanya orang-orang yang memang betul-betul kuat imannya yang bisa bertahan. Nah, itu bolak-balik dipahami yang lain. Kok itu tidak memahami Quran barang, bahwa seorang sampai memahami Quran gitu. Terus kalau ngomongin itu memahami Quran itu memecah belah agama. Itu persis ketika zaman Nabi dulu, itu juga dikatakan begitu. Jadi dianggap memecah belah agama. Jadi kalau ngerti agama di opo, padahal negeri enggak mempelajari juga tidak. Nenek ngomong itu mempengaruhi orang itu kalau hebat-hebat. Kalau ngerti orang itu, terus kok ya banyak juga yang diejek, yang dihinakan, begitu kok ya kembali kepada agama yang lama. Nah,
Inni jazaituhumul yaum bima sabaru annahum humul faizun. Ini orang-orang yang sudah beriman, yang bertobat, kemudian diejek, dihinakan, diintimidasi, ditakut-takuti, tetap bertahan. Nah, sesungguhnya aku Allah memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menang. Annahum humul faizun. Siapa orang-orang yang menang? Orang-orang yang tetap beriman. Walaupun diejek, diintimidasi, ditakut-takuti, sampai pokoknya kalau nggak berhenti masih tetap rumah Al-Quran, besoknya mati nggak akan dikubur nih. Yang punya kuburan diri. Bukan dan kok dia kena pengaruh gitu macam itu. Nah, orang-orang yang mampu bertahan itu nanti ya faizun, yang dimasukkan ke surga, di surga selama-lamanya. Ya. Kalau itu fil ardi ada sini, Allah bertanya, sebetulnya itu berapa lama kamu tinggal hidup di dunia ini? Agama nenek moyangnya kembali kepada kekafiran, kembali kepada kemusyrikan. Bilangnya apa? Ngaji Quran itu membosankan lama. Mau ngaji itu ya templung itu aja, nggak usah mami Quran gitu kan. Nah itu, jadi terbalik-balik semua. Terus diingatkan lagi, dulu kan ketika kita kecil sama-sama kan, iya. Kenapa sekarang kok kamu bisa? Kenapa kok kamu tidak perlu memahami Quran barang ini yang ngomong gitu? Yang biasa cerita masa lalu kamu kan itu cara itu halus sekali. Makanya hanya orang-orang yang betul-betul kuat imannya yang bisa bertahan. Dunia bukan isinya begitu. Ya ini dibandingkan dengan masa lalu, ini jauh lebih ringan. Coba kalau zaman Rasulullah itu ada Abu Sufyan, ada apa itu Walid bin Mughirah, ada Abu Lahab, ada abu-abu yang lain ya. Mempengaruhi semua. Jangan mengikuti Nabi Muhammad, jangan mengikuti wahyu yang diterima oleh Nabi. Jauh sebelum Nabi Muhammad juga begitu. Itu kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, ya, menentang nabi-nabi, menentang kitab sucinya. Sekarang juga begitu, kelihatannya beragama, tapi sebetulnya agama apa? Agama kok nggak ngikuti Quran dan Sunnah. Diajak mandi Quran kok nggak mau. Nah, yang namanya Islam itu ya Quran dan Sunnah. Ya. Rasulullah sendiri dapat petunjuk itu karena menerima wahyu. Kalau Rasulullah nggak terima wahyu, nggak dapat petunjuk. Maka cara beragama yang tidak mengikuti Quran dan Sunnah itu cara beragama bukan pertuntunan Allah dan Rasul. Nah, betapa banyak orang yang menganggap ketika di dunia sudah cara beragama sebaik mungkin, tetapi ketika di akhirnya enggak dapat apa-apa karena cara beragamanya tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Terhapus semua nilai paham, hanya seperti Pak Murdana ya habitat akmaluhu, perbuatan baiknya, nilai pahalanya terhapus. Jadi cobalah kita ingat ayat-ayat ini. Hidup di dunia sangat sebentar, menentukan selama-lamanya di akhirat. Maka jangan sekali-kali kena pengaruh
Walaupun bujuk rayunya itu bujuk rayu yang makmur ya. Seandainya dipastikan bujuk rayunya makmur apa makmur. Karena sebelum mau kembali kepada mereka, terus dibujuk didatangi dengan segala cara. Kadang-kadang diajak arisan meneng, kadang diajak lagi kumpulan macam-macam itu. Yang penting mau kembali kepada kelompok yang menentang Quran tadi. Jadi sepanjang dunia ada, isinya hanya dua jenis itu. Ada yang ikuti tuntunan Allah dan Rasul, ada yang menentang. Cuma yang menentang ini lebih banyak, seakan-akan menguasai dunia, seakan-akan pemilik dunia. Padahal hidup di dunia yang sangat sebentar. Hidup yang sebenarnya itu besok di alam akhirat. Ya, sekarang kita lanjutkan, kita selesaikan ayat 115 sampai ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sampai Allah mengingatkannya. Itu sangat tegas. Apakah itu annama khalaqnakum abada? Maka apakah kamu ngira bahwa sesungguhnya kami Allah itu menciptakanmu itu secara main-main? Tidak sungguh-sungguh Allah Raja yang sebenarnya. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi hunya Allah. Rabbul Arsyil Karim, yaitu Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Bahwa yaqumallahu ilahan akhar, dan barang siapa, siapapun orangnya, tidak harus raja, tidak harus seperti Korun, tidak harus seperti Fir'aun, tidak harus presiden, tidak harus bupati, camat, tidak harus kepala dusun. Rakyat biasa pun bisa juga ngajak kepada kesesatan. Ibarat siapapun orangnya yang menyembah Tuhan selain Allah, padahal tidak ada sesuatu dalil pun baginya tentang itu. Nggak ada dasarnya sama sekali. Hanya dasar yang menurut Al-Quran nggak ada, kecuali hanya berdasarkan qala wa ila, gugur. Ya, jari katanya. Ya, hanya berdasarkan ngomong. Nggak ada dasar dari Al-Quran. La burhana lahu bi, tidak ada dasar dari Al-Quran sama itu nggak ada sama sekali. Fa inna ma hisabu inda rabbi. Ingat lo ya, sesungguhnya hisabnya di sisi Tuhan besok. Jadi setiap kita melakukan apapun, coba ingat, ini harus mempertanggungjawabkan besok di hadapan Allah. Jangan hanya karena manusia, jangan hanya mengikuti kebanyakan orang, jangan hanya mengikuti kelompok umumnya. Lah kalau umumnya nggak sesuai dengan Quran, jangan diikuti. Karena besok mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, hisabnya di hadapan Allah sangat berat. Fa innama hisabuhu inda rabbi. Kalau fa innama itu nggak ada yang lain, itu satu-satunya harus mempertanggungjawabkan hisab di hadapan Allah, bukan di hadapan orang. Orang yang menyesatkan besok cuci tangan, sama-sama di neraka, ya panggil sengingisan gitu, nggak mau bertanggung jawab. Enggak. Ketika di dunia mereka nanggung ngomong, lu nanti dosa aku sing nanggung, lu nanti kemiti sopo nanggung dosa. Nabi orang, rasul orang, raja juga orang, mau nanggung dosanya. Padahal fa inna ma hisabu inda rabbi.
la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang kafir itu tidak akan beruntung. La yuflih, sama sekali tidak akan beruntung. Walaupun kelihatannya guyup ya, apik ya, rame-rame ya. Hidup ini bukan sekedar mencari guyup. Hidup dunia itu sangat sebentar, menentukan selama-lamanya di akhirat. Kok gak sekedar guyup? Iya ya, karena zaman disiksa guyup kabeh. Ini karena sekedar lamunan-lamunan yang tidak berdasar. Nah, itu bisa berat sekali kalau mengikuti cara hidup seperti itu. Harus mempertanggungjawabkan sendiri di hadapan kamu. Maka Rabbi firbaraka wa anta khairur rahimin. Katakanlah, kita dituntutkan oleh Allah untuk mengatakan, untuk berdoa, Rabbi fir